Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 42. Kita akan mengerjakan tugas yang ada di halaman 42 tersebut. Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu. Nah, ini perintahnya. Bekerja dalam kelompok, pikirkan apa yang akan kamu sampaikan dan tanya kepada temanmu apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan yang berhubungan dengan ini kamar tidur, kamar mandi, makanan, ruang kelas, halaman sekolah, aktivitas ekstrakurikuler, taman, hari ibu, ya. Pergunakan should, can, have to, must, dan imperative sentence, kalimat imperatif. Tulis tangan kalimat-kalimat itu dalam selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Dua situasi telah diberikan untuk Anda. Pertama, yang harus dilakukan, salin contohnya. Kemudian, presentasikan kalimat-kalimat yang sudah dibuat tadi di depan kelas. Ucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini sudah diberikan contoh. Jadi kalau di bedroom, ya, kamu harus membersihkan tempat tidur sebelum pergi sekolah. Kamu tidak boleh meninggalkan kamar tidur dengan lampu hidup, ya. Apakah saya harus menyapunya tiap hari? Jadi ada tiga isian, ya, yang berhubungan dengan bedroom, kamar tidur. Jadi yang pertama, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan sebuah pertanyaan, ya. Itu tugas kita. Nah, kamar mandi. Kamu harus membersihkan kamar mandi paling kurang sekali seminggu. Kamar mandimu tidak boleh licin. Itu berbahaya. Nah, pertanyaannya, apakah harus saya membersihkan kamar mandi? Nah, seperti itu. Jadi tugasnya adalah setelah kita lihat keterangan, petunjuk, ya, dan contoh, maka kita akan membuat tugas yang berhubungan dengan meal dan lanjut sampai Mother's Day. Nah, perlu kamu ketahui bahwa jawaban ini tidak baku. Artinya boleh lakukan selain dari yang diberikan ini, ya. Ini contoh, ya, misalnya bedroom. Apa yang harus dilakukan terhadap kamar tidur itu? Mungkin yang harus dilakukan adalah buka jendela, ya, kamar tidurnya. Kamu harus buka jendela kamar tidurmu. Bisa seperti itu, tidak masalah. Yang tidak boleh mungkin meninggalkan kamar tidurmu berantakan, atau lampu, kalau di sini lampu, ya, lampu tidak boleh hidup waktu kita meninggalkan kamar tidur. Nah, pertanyaan-pertanyaan jawaban ini tidak baku. Boleh pergunakan jawaban yang lain. Yang penting adalah gramarnya jelas, ya, tulisannya jelas, tanda baca jelas, dan juga pengucapannya nanti waktu mempresentasikan. Nih, seperti ini, ya. Presentasikan di depan kelas. Jadi ini dinilai. Jadi bagaimana pengucapannya.
Jadi yang akan kita buat ini untuk nomor 3 sampai nomor 8 itu adalah salah satu contoh ya, bisa kamu pergunakan, dan sebaiknya contoh saya yang berikan ini tidak kamu pergunakan ya. Ini contoh saja. Sebaiknya tidak dipergunakan. Gunakan apa namanya? ide sendiri. Nah, sekarang kita lakukan A, B, C. Nah, terhadap makanan, apa yang harus dilakukan? Ya, untuk makanan, barangkali bisa usulnya ya. Salah satu, kita harus makan banyak sayuran. Nah, seperti itu. Kita harus makan banyak sayuran. Buat bahasa Indonesianya dulu. Setelah itu pergunakan Google terjemahan. Ya, sebaiknya kamu buat menerjemahkan ini menggunakan buku kamus dalam bentuk buku ya. Kamu buat dalam bentuk apa? Terjemahannya ya, dalam bentuk buku kamus ya, kamus. Nah, jadi we should eat lots of vegetables. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan terhadap makanan? Nah, mungkin bisa jadi jangan makan sembarangan ya, makan di sembarang tempat, atau makan sedang berdiri, atau makan ya yang tidak di tempat bersih, seperti itu, atau tidak makan terus ya, macam-macam seperti itu. You don't bisa to eat meat in every meal. Jadi jangan makan sembarangan, makan terus-terusan, tidak boleh. Nah, apalagi tentang pertanyaannya, bisa jadi apakah kita harus makan pagi tiap pagi? Nah, apakah kita harus makan sarapan pagi tiap pagi? Ya, pergunakan kamus. Nah, itu yang nomor 3. Nomor 4 lagi. Nomor 4. Kok Nah, nomor 4, apa pertanyaannya? Nah, the classroom. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap classroom? Tentu biasanya itu harus kita harus menjaga ruang kelas tetap bersih dan rapi. Nah, buat bahasa Indonesianya. Buat bahasa Inggrisnya, mungkin bisa jangan lupa atau jangan meninggalkan barang berharga di dalam kelas ya. Yang pertanyaannya, apakah boleh kita makan di ruang kelas? Nah, seperti itu.
Nomor 5 tentang halaman sekolah. Nah, yang A-nya apa yang harus dilakukan di halaman sekolah? Kita harus menanam tanaman atau ya tanaman di halaman sekolah. Nah, atau yang tidak boleh apa? Kita tidak boleh memarkir kendaraan di halaman sekolah. Bukan di halaman ya. Ya, di halaman ya. Yang C, bisa jadi apakah seluruh siswa harus menanam satu pohon di halaman sekolah. Nah, pertanyaan seperti itu. Ya, nomor 6. Ekstra kurikular activity. Nah, kegiatan ekstra kurikuler. Apa yang harus aktivitas apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus bergabung dengan pramuka ya, untuk belajar menjadi lebih independen atau lebih mandiri ya, ya. Terus yang tidak boleh lakukan, jangan lalai atau jangan jadikan alasan ekstrakurikuler untuk melakukan kegiatan bermain game misalnya, ya, bisa seperti itu. Nah, misalnya pertanyaannya apa? Apakah boleh kita absen 3 kali dalam kegiatan ekstrakurikuler? Nah, itu ekstrakurikuler. Yang ketujuh, ya, halaman atau taman. Nah, jadi taman lagi ya. Apakah apa yang harus kita lakukan dengan taman? Kita tidak boleh buang sampah sembarangan sewaktu kita di taman ya. Oh, ini yang B bagusnya ini ya. Nah, kita harus menjaga kebersihan taman ya. Nah, buang sampah ya sudah. Nah, apakah kita boleh berolahraga di taman? Nah, nomor apa lagi? Mother's Day. Nah, apa yang harus dilakukan waktu Hari Ibu? Nah, mungkin manjakan ibu dengan dengan mengerjakan
ibu dengan kita kerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga sendirian. Nah, jadi ibu tidak ngapa-ngapain seperti itu. Nah, mungkin yang tidak boleh dilakukan waktu hari ibu, nah, mungkin bisa saja kalau kamu memberikan sebuah kartu ucapan, buat sendiri, ya, buat sendiri, bukan ini ya, jangan beli kartu ucapan untuk hari ibu, tetapi buat sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya, nah, apakah kita bisa memberikan hadiah kepada ibu sewaktu hari ibu? Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh ya. Silakan kamu pergunakan, tidak kamu pergunakan yang ini. Ini hanya sebagai semacam ide awal. Jadi kamu cari ide-ide yang lainnya dengan hampir sama dengan tugasnya seperti ini, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.